hasil rekamannya bisa buka lagi Google, sorry kok Google, bisa buka lagi eloknya, nanti saya share linknya hasil perkuliahan kali ini. Saya juga lagi coba stream tapi uh, setting sambil nunggu lain setting. Uh, Secara umum kayaknya ini sudah direkam, sudah kelihatan ya, suara saya nggak apa ya. Nyala. Itu tadi jawaban dari tambah nggak ini? 10 semua 30. Oke, kita close saja untuk kuisnya. Jadi itu tadi review untuk ini. Oh, sorry. Close. Kita mulai dengan, mungkin tadi sudah dijelaskan dari muncul pokoknya ya. Di, sepertinya sedang sing. Sedang proses. Pokoknya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pertemuan baru minggu kedua dari kuliah online semester genap 2020-2021. Oke, hari ini ada 92 mahasiswa yang mengikuti kelas iklim tropis. Setelah kemarin di minggu pertama oleh Bu Emil disampaikan materi oleh Bu Emil. Selanjutnya gantian saya yang nanti temuan untuk sebelum UTS dan nanti 2 atau 3 pertemuan lagi setelah UTS. Oke, hari ini yang sudah dibuka di elok ini adalah sirkulasi global, global circulation. Nah, materi global circulation ini sebenarnya sangat luas. Jadi ini nggak bisa hide ya ini. Oke. Materi global circulation ini sebenarnya sangat luas. Jadi eh, banyak sekali yang nanti dipelajari terkait sirkulasi global dan dampaknya terhadap iklim tropis. Sesuai dengan nama mata kuliahnya iklim tropis, kita akan belajar yang namanya kondisi karakteristik iklim tropis. Oke, kalau tadi sudah disampaikan
di video, kita itu ada di iklim tropis, dan yang namanya iklim tropis itu pastinya sangat terkait dengan karakteristik radiasi. Jadi kita akan mulai dulu mungkin mengulang tentang radiasi. Konsep radiasi. Jadi, nah, uh, tadi sudah dijelaskan tadi ya, bahwa pertama adalah bumi ini mengalami radiasi antara daerah tropis, kutub, subtropis yang berbeda-beda. Nah, intinya adalah semua energi yang diperoleh untuk proses yang ada di bumi, proses atmosfer di bumi itu sebagian besar terutama adalah dari radiasi matahari. Radiasi matahari ini nantinya menabrak, istilah menabrak permukaan bumi. Nah, ini yang menghangatkan bumi. Jadi kita ibaratkan ada bola gitu ya, kita buat bola gitu. Loadingnya tak lambat. Oke, jadi kalau ada bumi dan radiasi matahari tadi, bagian kutub, ya ada bagian kutub, ada bagian tropisnya di sini misalnya ini yang tropis, dan yang di bagian atasnya yang kutubnya. Nah, bagian yang tropis ini menerima radiasi dengan jumlah yang lebih banyak. Kutub apa? Sumbu aksisnya, poros bumi. Nah, di bagian tropis ini, sorry, di bagian tropis itu dia akan mengalami radiasi yang lebih tinggi daripada wilayah subtropis dan wilayah kutub. Makanya energi itu kalau kita ibaratkan sebagai energi gitu ya, daerah yang di wilayah tropis ini menerima radiasi lebih banyak, energi lebih tinggi yang nantinya akan menyebar ke kutub. Nah, bentuk energinya ini ada dua. Yang pertama adalah kenaikan temperatur, yang kedua kenaikan energi kinetik. Jadi temperatur naik, daerah tropis semakin panas, daerah dingin, tropis panas, energi panas dari wilayah tropis, daerah kutub, akan bergerak ke daerah kutub. Nah, kemudian juga energi kinetik ada misalnya bentuknya adalah angin dalam bentuk energi gerak, gerak berupa angin dari wilayah tropis ke wilayah kutub. Ya, mungkin caranya agak kurang bagus, ada yang keluar masuk keluar masuk. Nah, ini kenapa saya pakai Webex padahal ini ya berat gitu ya. Nah, karena bisa rekam lewat cloud. Jadi kalau rekam lewat cloud itu nanti uh, kita nggak pakai di PC, rekam di cloud, nanti tinggal kita saja hasil rekamannya di cloud tadi. Dan juga dari segi interaktif ini lebih mudah kalau lewat Webex, bisa pooling, bisa macam-macam, termasuk share screen kayak gini ini lewat Webex. Ini lebih enak lewat Webex. Jadi mungkin kalau gambarnya kita tambahkan lagi. Oke. Kalau kuliah online ini memang agak ribet karena eh, biasanya saya gambar lewat papan tulis, nah sekarang harus pakai komputer semuanya. Oke, jadi ibaratnya ini adalah bumi, ini adalah porosnya. Nah, di wilayah yang tropis, di wilayah tropis itu misalnya di sebelah sini, ini wilayah tropisnya, sebelah sini misalnya, kelihatan ya, coba cek dulu. Wilayah tropis dia akan menerima energi lebih banyak dari wilayah subtropis. Nah, di sini ada radiasi matahari radiasi dalam jumlah banyak. Nah, ini adalah yang tadi adalah ini wilayah tropisnya, nah subtropisnya adalah yang di sebelah sini. Nah, wilayah yang di tropis ini dia akan punya bagian energi. Jadi energinya yang pertama adalah dari radiasi matahari tadi. Dia akan ada dua bentuk perubahan. Yang pertama adalah energi kinetik, yang kedua adalah temperatur di wilayah
tropis sebelah sini ini dia akan semakin panas. Artinya di sebelah wilayah tropis yang udara bergerak ke atas. Udara bergerak ke atas. Nah, kemudian uh, di sini ada udara panas bergerak ke atas. Artinya di sini kalau bergerak ada energi kinetik bergerak dari wilayah tropis yang warnanya saya kasih warna merah aja yang gambar. Merah ini wilayah tropis bergerak dari wilayah tropis yang panas ke wilayah kutub yang di barat biru. Wilayah kutub di utara dan di selatan. Nah, gambarnya kayak ginilah kira-kira. Oke, nah ini kira-kira gambaran perbedaan iklim tropis dan iklim-iklim yang lain. Jadi, energi matahari paling banyak itu sampai di wilayah tropis, yang ini nantinya mengakibatkan bumi kita ini akan mengalami apa ya istilahnya, suatu proses di mana ada transfer panas, gitu. Transfer panas dari wilayah tropis ke subtropis, dari wilayah tropis ke ekuator ke kutub utara dan ke kutub selatan. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Oke, kan oke, next lagi. Nah, ini mungkin ulang lagi ya. Tahun kemarin kita sudah belajar tentang perubahan air. Jadi uap air itu ada dalam fase uap. Uap air ada yang dalam fase uap ini. Uh, Kalau dia uap air mengalami pendinginan atau kondensasi, dia akan menjadi cair. Nah, Celsius bisa mencair, bisa hal yang sama terjadi di wilayah uh, antara wilayah tropis. Nah, kalau gambarnya, di gambarnya lagi. Nah, kalau gambarnya tadi, energi radiasi yang panas di wilayah tropis, di sini ada energi radiasi yang tinggi, di sini wilayah tropis, tropis menerima energi radiasi yang cukup tinggi, ini digunakan untuk penguapan. Jadi tadinya misalnya di wilayah tropis ada perairan yang luas, Samudra Hindia, Pasifik, Samudra Atlantik, dan beberapa laut yang kecil-kecil, kayaknya gitu. Kalau terkena radiasi, sebagian akan menguap, menjadi uap air, dia ditransportkan oleh angin tadi, udara yang bergerak ke atas, ditransport oleh angin dari wilayah tropis ke wilayah kutub. Nah, kalau tidak ada transport ini, semuanya air ada di wilayah tropis, uap air ada di wilayah tropis, nah wilayah kutub ini dan juga subtropis akan lebih kering. Tapi dengan adanya transfer tadi, transfer kelembapan dari tropis ke wilayah kutub, ini mengakibatkan wilayah subtropis dan juga wilayah kutub ini juga dari segi perbedaan sumber daya air, kandungan air misalnya dari hujan, presipitasi dan lain-lain ini lebih tinggi dibandingkan tidak ada transfer uap air. Jadi adanya radiasi tadi mengakibatkan dua kondisi. Yang pertama kenaikan temperatur, dan evaporasi. Evaporasi mengakibatkan massa jenis di wilayah tropis lebih ringan, dia akan bergerak ke massa jenis yang udara yang massa jenis lebih berat akan lewat bawah ekuator, yang lebih ringan akan bergerak melalui bagian. Nah, inilah yang mendasari dinamika yang ada di bumi. Ini adalah konsep utama yang mendasari bagaimana udara itu bumi itu bergerak. Udara bergerak dari wilayah tropis hingga nanti wilayah kutub. Tapi nanti akan ada dinamika-dinamika yang dia tidak akan langsung sampai ke kutub, tapi akan mengalami beberapa proses terlebih dahulu sebelum sampai ke wilayah kutub. Nah, gambarnya. Oke, tadi mungkin sudah mendengar penjelasan lewat video, jadi refreshing ya. Jadi mungkin nanti kita tidak terlalu berat materinya. Jadi refreshing yang mudah saja dipelajari konsep-konsepnya.
Tadi di video sudah dijelaskan bagaimana radiasi mengakibatkan perubahan perbedaan wilayah kutub dan wilayah tropis dan bagaimana proses yang terjadi selanjutnya. Dengan video tadi kita uh, bisa lah nanti dapat intinya kalau kita belajar kita singkat-singkat saja tadi kita bisa mendapat gambaran bagaimana energi itu terpindahkan dari wilayah tropis ke wilayah kutub. Itu bagaimana gambarnya tadi kalau dengan video tadi diharapkan lebih menerimanya. Nah, uh, sambil lanjut di kita mungkin mengulang dari mungkin kuliah meteorologi klimatologi, radiasi, apa itu radiasi. Nah, kan, nah, lanjut lagi radiasi. Apa itu radiasi? Sedikit. Apa itu radiasi? Nah, mungkin dulu sudah pernah di meteorologi klimatologi dijelaskan apa itu radiasi. Jadi radiasi adalah bentuk perpindahan energi, emisi atau transmisi energi dalam bentuk gelombang partikel menempuh dan waktu. Nah, energi yang kita terima itu tentu saja dari radiasi matahari. Nah, radiasi matahari ini optimum pada cahaya tampak. Jadi pada warna cahaya yang kita bisa melihat warna merah, warna hijau, warna biru dari 0,4 sampai 7 mikrometer itu yang kita terima itu adalah radiasi optimum matahari. Selain itu ada juga radiasi ultraviolet yang kalau kita mungkin ke pantai itu nggak pakai sunblock itu akan membakar kulit kita. Adalah dari radiasi ultraviolet dan juga radiasi inframerah itu yang radiasi lebih rendah lagi juga dipancarkan oleh matahari. Ini mungkin skip saja. Ini sudah kemarin mungkin meteorologi sudah. Nah, radiasi matahari ya dari mana radiasi matahari berasal? Nah, ini sebenarnya energi radiasi itu adalah pergerakan dari yang namanya atom uh, suatu massa suatu benda. Jadi semakin pergetarannya itu semakin semacam ini semakin apa ya? Semakin cepat dia bergetar gitu dia akan mengeluarkan energi yang disebut dengan energi radiasi. Hanya setiap benda termasuk juga mengeluarkan yang namanya radiasi. Hanya saja kekuatannya berbeda tergantung dari energi getaran benda tersebut. Temperatur berkaitan dengan energi, nah energi nanti yang akan diterima oleh kulit manusia. Ini contohnya seperti itu. Mungkin ini juga sudah dibahas dulu, refreshing lagi terkait dengan radiasi. Jadi radiasi ini kaitannya dengan temperatur. Nah, temperatur ada banyak satuannya, ada yang Celsius, ada yang Kelvin, ada yang Reaumur, Fahrenheit. Sangat banyak sekali sebenarnya untuk satuannya. Nah, saja yang membedakan adalah referensinya. Di radiasi berkaitan dengan temperatur. Nah, temperatur yang tinggi rendahnya ini bergantung pada klasifikasinya tinggi rendahnya bergantung pada apa yang diukur. Misalnya kalau Celsius dia adalah titik beku 0 dan titik uap dari air. Titik penguapan zat ini adalah Celsius. Tapi kalau dia akan beda lagi ya. Kelvin ini dia pakainya adalah nolnya itu adalah 0 derajat ultra. Negatif 273 derajat Celcius, 0 derajat ultra. Nah, kenapa? Karena setelah negatif 273 derajat Celcius atau 0 derajat Kelvin, ini temperatur tidak radiasi suatu benda itu tidak dipancarkan lagi. Artinya partikel benda itu berada dalam kondisi stabil. Jadi bendanya itu tidak bergerak. Ini bendanya itu tidak bergerak. Bendanya tidak bergerak. Ini yang cold, ini contohnya dia bergetar sedikit. Meskipun dia 0 derajat Celcius itu masih bergetar sedikit. Nah, tapi kalau sudah 0 derajat Kelvin, dia sudah tidak bergetar lagi. Artinya di sana tidak mengeluarkan yang namanya energi radiasi. Nah, ini mungkin juga sama dengan yang tadi. Nah, yang gambar yang bawah ini,
yang ini adalah partikel gas, yang ini cair, yang ini padatan. Nah, semakin panas suatu benda, itu dia akan pergerakan getaran partikel semakin kuat. Pergerakannya akan semakin tinggi sehingga bisa terlepas satu sama lain. Nah, ini yang terjadi pada air yang ada di atmosfer kita. Air yang ada di lautan, tadinya kan dia liquid. Nah, liquid, cair, dia bisa terlepas ke udara, membentuk yang molekul gas H2O ini yang berupa gas. Kalau dengan diterima oleh yang namanya energi radiasi matahari tadi, akan ada partikel yang terlepas dari ikatan H2O dalam bentuk cair. Jadi dia akan menguap dalam bentuk gas. Karena radiasi matahari meskipun masih kurang dari 100 derajat Celcius, yang bulat-bulat ini H2O ini, dia akan masih mungkin terlepas dari yang tadi fase liquid tadi, berubah dari fase cair menjadi fase gas. Jadi tidak harus saat 100 derajat Celcius baru menguap, tapi kalau kita misalnya punya gelas, kemudian kita taruh berhari-hari di satu ruang yang itu tidak terkena hujan, itu gelas itu volumenya dari waktu ke waktu akan menyusut. Nah, itu akibat menguap. Jadi tidak harus 100 derajat Celcius baru menguap, tapi bahkan kondisi normal, misalnya kondisi kita ini 25-30 derajat Celcius itu masih bisa menguap. Nah, makanya gelas tadi kalau diletakkan itu nanti ya akan hilang sedikit-sedikit. Nah, ini karena berubah menjadi yang namanya gas ini. Nah, ini katanya misalnya kalau dikaitkan dengan iklim tropis, nah, kita kan punya lautan yang sangat luas di wilayah tropis. Nah, terkena radiasi dalam jumlah yang tinggi, kemudian dia akan membentuk H2O dalam bentuk gas. Nah, H2O dalam bentuk gas artinya selain penguapannya tinggi, di wilayah tropis ini spesifik karena curah hujannya juga lebih tinggi daripada wilayah subtropis dan wilayah kutub. Karena sumbernya semuanya di sini. Jadi ada air, ada radiasi dalam jumlah besar, terjadilah yang namanya hujan di wilayah tropis. Oke, kalau mungkin masih ingat Boltzmann, atau Stefan Boltzmann, jadi sebenarnya persamaannya simpel sekali, bisa dianalogikan dengan sederhana. Stefan Boltzmann. Ya, jadi memang adalah kalau kita mau mengukur radiasi dari suatu benda, itu kita harus bandingkan dengan satu variabel yang namanya temperatur. Nah, jadi kalau kita punya benda dengan temperatur tertentu, maka dia akan memiliki radiasi tertentu. Semakin tinggi temperaturnya, semakin tinggi energi radiasinya. Ini yang perlu diingat. Mungkin dulu sudah disampaikan saat meteorologi klimatologi, tapi kita akan coba ulang. Semakin tinggi temperatur, semakin tinggi energi radiasinya. Hanya saja temperatur ini tidak berbanding lurus, artinya tidak linear dengan kenaikan energi. Tapi pangkat 4 dari temperatur. Kenapa pangkat 4? Ini artinya energi yang dihasilkan ini tidak lurus tadi, tapi semakin tinggi temperaturnya, maka peningkatan energinya akan semakin tinggi. Paling mudah gambarnya seperti itu. Makanya di sini ada pangkat 4. Kemudian juga nanti ada konstan untuk konversinya menjadi energi. Nah, ini adalah hukum Stefan Boltzmann. Dulu mungkin sudah pernah disampaikan, tapi ini yang nanti menjadi dari karakteristik iklim tropis di bumi ini. Kenapa? Karena wilayah tropis temperaturnya kalau kita lihat berapa sih temperatur di wilayah tropis 30 derajat Celcius misalnya. Nah, energi yang dihasilkan ini berapa sih? Yang nanti akan dari wilayah tropis bergerak ke wilayah subtropis dan kemudian sampai ke wilayah kutub itu berapa sih? Nah, kita bisa lihat dari kita bisa bandingkan energinya berapa, berapa energi yang ditransfer ini bisa dihitung hanya dari yang namanya temperatur. Nah, ini kalau digambarkan matahari, kemudian bumi, dia akan mengeluarkan energi radiasi yang berbeda-beda. Di ini pangkat 4 tadi jadi tidak berbanding lurus, tapi berbandingnya pangkat 4. Eksponensial, bukan eksponensial tapi pangkat 4. Tinggi lagi daripada eksponensial. Nah, semakin tinggi temperatur, semakin tinggi energi radiasinya, nah matahari, kemudian bumi, dan lain-lain, dia akan punya panjang gelombang yang berbeda-beda.
matahari temperaturnya sekitar kalau tidak salah 6.000 mungkin ya, 6.000 derajat Celcius, dia akan punya energi yang lebih tinggi daripada bumi yang nantinya memanaskan bumi. Oke, ini mungkin sudah dipelajari meteorologi klimatologi. Oke, nah ini yang sebenarnya dibahas saat kita mengerjakan kuis di ELOK di uh, matahari dan ada yang namanya bumi. Energi dari matahari sampai ke permukaan bumi, nah, mungkin dulu sudah pernah dibahas terkait radiasi gelombang panjang, radiasi gelombang pendek. Bumi juga mengeluarkan radiasi namanya radiasi gelombang panjang, long wave radiation, yang matahari mengeluarkan radiasi dalam bentuk short wave radiation. Nah, short wave ini sampai ke wilayah tropis. Radiasi gelombang. Mungkin ada yang ngambil praktikum itu. Kalau analisis imbalan radiasi secara global gitu ya, wilayah tropis ini radiasi. Tapi yang di defisit energi radiasi. Nah, si defisit tadi adalah dengan yang namanya, jadi selain imbalan radiasi antara bumi dan matahari, karena temperatur bumi naik mengeluarkan radiasi gelombang panjang untuk mengurangi temperatur panas yang ada di bumi sendiri kan ada proses yang namanya semacam imbangan radiasi antara wilayah tropis dan wilayah kutub. Jadi wilayah tropis itu defisit energi, wilayah tropis surplus energi, wilayah kutub defisit energi. Nah, bagaimana cara mengimbanginya? Ada yang namanya transfer energi. Transfer energi ini dalam bentuk apa? Yang pertama adalah dalam bentuk tadi energi kinetik tadi, angin tadi. Nah, angin tadi membawa bentuk energi. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Tapi kelembapan ini merupakan salah satu bentuk energi karena di dalamnya ada energi kalau yang namanya kalor laten. Gunakan untuk perubahan fase. Dari fase cair, misalnya dari perairan di wilayah tropis, sampai nanti menguap. Ketika menguap, dia akan menyerap energi, dan kemudian sampai kutub, dia akan mencair lagi dari uap menjadi cair, ataupun juga nanti jadi es. Nah, dia akan mengeluarkan energi yang dari tropis tadi dalam bentuk dari air tadi jadi uap, jadi air lagi di wilayah kutub. Ini dia akan menghasilkan yang namanya transfer energi. Oke, gambarnya seperti itu. Oke. Next lagi radiasi gelombang pendek, radiasi gelombang panjang. Moga-moga masih ingat. Jadi gelombang pendek dihasilkan oleh matahari, gelombang panjang dihasilkan oleh bumi. Ini kalau yang sudah ambil mata kuliah meteorologi, klimatologi, hidrometeorologi, pasti ingat yang ini. Oke, kita next saja. Dan juga mungkin perlu diingat lagi yang namanya insolasi. Jadi insolasi, jadi jumlah radiasi matahari yang diterima oleh permukaan ini berbeda-beda karena dari arah datangnya radiasi matahari tadi. Jadi, kalau uh, digambarkan ini dipakai pen biar simpel. Jadi baratnya ini bumi, kemudian ini adalah porosnya. Jadi ini adalah yang warna biru aja. Warna biru ini adalah wilayah kutub. Yang warna merah adalah wilayah tropis. Ini kita buat harinya besar tapi nah, matahari ini um,
mengeluarkan, nah arahnya adalah tegak lurus dari uh, seperti ini, dari kalau kita anggap ini poros gitu ya, vertikal, ini tegak lurus dari poros vertikal, artinya dia paralel sampai ke nanti ke permukaan. Jadi seperti ini. Ini radiasi itu datang paralel, jadi satu sama lain itu garisnya sejajar satu sama lain. Nah, bisa kita bayangkan kalau bumi itu bentuknya lingkaran, bidang yang berbeda-beda menerima radiasi dalam jumlah yang berbeda-beda nantinya. Misal yang di wilayah tropis, dia akan menerima dalam bentuk ini, ada bidangnya datar seperti ini, kalau digambarkan. Yang ini wilayah tropis, wilayah subtropis, dia akan miring 45 derajat. Nah, wilayah kutub, dia akan mengalami mungkin 90 derajat. Jadi, energi radiasi dari matahari sampai ke wilayah kutub, ini karena ada sudut inklinasi tadi, kemiringan berbeda-beda antara wilayah tropis dan wilayah kutub, maka energi yang diterima juga berbeda. Nah, ibaratnya kalau kita punya ini ya, satu bidang datar gitu, gambarnya mungkin iya, ini enggak ada ternyata. Oke, pakai garis ini saja. Oke, ibaratnya ini matahari, kemudian ini adalah bidang datar. Nah, di wilayah tropis dia akan menerima energi dalam jumlah yang untuk satu luasan tertentu, jumlah yang radiasi yang diterima akan menjadi sangat tinggi. Tapi berbeda dengan wilayah kutub. Misalnya, bidangnya adalah seperti ini. Jadi dia hampir paralel dengan arah datangnya radiasi matahari. Wilayah kutub mungkin seperti ini, hampir paralel dengan arah datangnya matahari. Jadi sebagian besar mungkin kalau kita ibaratkan radiasi ini sebagai center, radiasi matahari sebagai center, maka yang mengenai permukaan ini sangat sedikit sekali yang mengenai permukaan di sini. Nah, apalagi yang di sebelah sini. Nah, sebelah sini ini tidak terkena radiasi matahari. Jadi kalau wilayah kutub ada wilayah yang di wilayah ini dia terkena radiasi selama 24 jam meskipun lemah. Ada wilayah ya masa musim tertentu dia gelap, jadi malam sepanjang musim tersebut tidak menerima radiasi matahari sama sekali. Nah, berbeda dengan wilayah tropis. Wilayah tropis dia karena sepanjang tahun dia uh, terkena radiasi matahari, maka energi yang terkumpul di wilayah tropis ini sangat tinggi sekali. Berbeda yang wilayah tropis di sini, wilayah tropis di sini ini menerima energi yang dalam jumlah besar. Karena tadi bidangnya tegak lurus dengan arah radiasi matahari. Ya, tegak lurus, satu luasan permukaan ini akan menerima energi yang kalau ibaratnya garis-garis ini sejajar gitu ya, paralel sejajar jumlah sama. Satu permukaan kotak ini, kalau ini kertas gitu ya, dia akan menerima radiasi dalam jumlah yang intensitasnya tinggi. Berbeda dengan di wilayah kutub. Bentangkan kertas bentangkan di sini, arah datangnya dari sini gini, arah datangnya dari sini, kertasnya dibentangkan, ya dia bahkan terkena pun untuk radiasinya untuk secara merata itu mungkin tidak bisa, jadi hanya bagian saja dan energinya lemah. Sementara di wilayah tropis energinya tinggi. Oke, itu kira-kira gambaran untuk karakteristik wilayah tropis dibandingkan dengan wilayah kutub. Oke, mungkin bisa refreshing sejenak untuk mencerna tadi. Nah, gambarnya seperti ini. Sambil refreshing, kita sang bikin polling.
hanya kabar eh, mas-mas mbak-mbak semua. Oke, sepertinya pada belum makan ya, ada lapar ini. 5 orang, 7 orang jawab lapar. Waduh, oke, kondisi pun ternyata masih pada belum makan. Jadi, ya, ternyata habis makan ternyata ya. Wah, luar biasa. Oke, internet putus-putus, ranking ke. Oke, oke, masalah utama dalam daring adalah internet putus-putus. Ah, susah memang karena daring ini jadi mau gambar pun susah, apalagi menjelaskan juga susah, apalagi gambar kayak gitu. Artinya bisa pakai papan tulis, sekarang harus pakai aplikasi. Eh, bosan, oke, bosan 5 orang. Ya, pagi mungkin tadi kuliah apa ya? Kuliah KKL 2 ya. Oh, ya, KKL 2. Pak Jaka katanya internet juga nggak begitu bagus, suaranya nggak begitu keluar. Kayak kedengaran. Oke, oke, sambil mencerna tadi yang disampaikan, kita lihat hasil fullnya. 4, 3, 2, 1. Ya, di lapar 31 orang, bosan 5 orang, BT 20 orang, ngantuk 13 orang. Yang sekitar 16 orang, nggak tahu kemana. Ini hasilnya. Oke, santai saja, nggak perlu eh, tegang-tegang. Oh, ya, mungkin sekitar 30-40 menit, masih punya waktu sekitar 30-40 menit. Oke, problem kuliah daring. Ya, problem satu lagi yang mungkin dilupakan adalah kalau di kampus sering ketemu dengan ada gebetan atau apa, kalau daring gini kelihatan wajahnya pun enggak. Ya, problem kuliah daring di mahasiswa. Mungkin yang jomblo juga banyak juga ini, karena kuliah daring. Berbeda mungkin dengan yang kuliahnya dulu belum daring, mungkin berbeda lagi. Oke, lihat mungkin nggak ketemu gebetan juga bisa jadi seperti itu. Handphone, ya problem kuliah daring ya memang banyak. Oke, siap melanjutkan materi. Moga-moga masih semangat. Setelah itu mungkin bisa makan ya, order GoFood. Nah, ini mungkin kita lebih uh, mulai lagi memperdalam tadi yang digambarkan secara uh, daring dialog lagi. Nah, saya share PowerPoint-nya lagi. Oke, mungkin penasaran kenapa saya nampilkan gambarnya di uh, pojok kanan bawah. Nah, biar kelihatan. Jadi biar kerasa tatap mukanya. Kalau nggak kelihatan kerasa tatap muka, mungkin nggak nggak terlalu kelihatan menarik gitu ya. Cuma ada slide bisa ngomong gitu aja. Tapi kalau ada wajahnya ya obat obat apa? Obat nggak bosan mungkin. Atau obat tambah bosan. Ya nggak apa-apa. Nyambi mungkin kayak penyiar ada headsetnya kayak gini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini gambarnya kayaknya kurang. Ya. Oke, bisa kita lanjutkan tadi materinya. Sebentar. Oke, jadi berbeda untuk wilayah tropis dan wilayah subtropis dan juga wilayah kutub. Karena kalau kita lihat pas di kita bisa di wilayah tropis, pas di ekuator, nah ini yang menerima radiasi lebih banyak. Kalau pagi radiasi masih belum terlalu tinggi, tapi kita bisa menerima radiasi yang dibandingkan dengan beberapa wilayah mungkin di wilayah subtropis mungkin dia
bahkan pagi hari pun mulai, mungkin matahari baru muncul waktu jam 8 pagi, jam 9 pagi itu wajar kalau musim dingin. Nah, kalau wilayah tropis, pagi hari itu konstan menerima radiasi matahari yang jumlahnya hampir sama setiap harinya. Pagi hari dan siang baru mulai panas, kemudian malam hari, sore hari mulai berkurang radiasinya. Nah, ini adalah karakteristik wilayah tropis. Dari segi penyinaran matahari, musim panas, musim dingin, kalau wilayah tropis, subtropis, wilayah kutub menerima radiasi yang sangat berbeda, fluktuasinya wilayah tropis masih tetap sama. Ini adalah salah satu perbedaan wilayah tropis dan subtropis. Nah, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam tepat kita menerima radiasi matahari. Radiasi matahari, kemudian insolasi maksimum terjadi pada jam siang. Artinya saat matahari itu tegak lurus di atas kita, di wilayah tropis, wilayah tropis akan mengalami yang namanya insolasi maksimum. Panas yang maksimum pada jam 12. Nah, kemudian katanya dengan tahu mungkin dengan hujan. Panas jam 12 ini mengakibatkan evaporasi meningkat secara intensif pada jam 12 ini. Nah, terjadi penguapan membentuk yang namanya awan dari jam 12 ini panas, makanya jam 10-11 itu sudah panas, 12 ini maksimum, nah membentuk awan. Nah, mulai jam 2 ini, 2 jam 3 jam 4 ini biasanya awan sudah tinggi, cumulonimbus. Nah, di sini adalah waktu maksimum hujan. Di kebanyakan hujan di wilayah tropis Indonesia itu siang sampai sore hari. Kenapa? Karena setelah tadi menerima insolasi matahari dalam jumlah yang cukup tinggi di siang hari, ini dilihat gimana ya? Oke. Nah, setelah menerima insolasi yang cukup tinggi pada siang hari, panas gitu ya, sore harinya baru terasa ada awan cumulonimbus, awan hujan. Nah, yang biasanya jam 4 sampai jam 6 terjadi yang namanya hujan. Jadi kalau nanti hujan nggak ya? Nggak tahu. Kalau hujan 4 jam, biasanya jam segitu. Hujan yang lebat, siang hari menjelang sore, itu hujan yang lumayan lebat di wilayah di sebagian besar di Indonesia terutama seperti itu. Di ini adalah karakteristik wilayah tropis. Wilayah subtropis tentu seperti ini. Mungkin saja tadi kita tidak tahu transport uap airnya itu sampai ke wilayah subtropis itu kapan. Bagaimana transportnya mungkin melalui typhoon, sirkulasi siklonik gitu ya. Dibawa oleh siklon, nah, hujannya mungkin seharian penuh dari pagi sampai sore gitu. Ya, dari pagi sampai sore tapi ya hujannya ya itu aja, nggak hujan-hujan habis itu. Kalau kita acak gitu musim hujan ya sebagian besar nanti hujan terus kayak gitu. Frekuensinya juga kalau jam 2 ke atas biasanya juga hujan. Dari segi statistik peluang terjadinya tinggi. Tapi berbeda dengan wilayah subtropis. Wilayah subtropis mungkin oh ya. Nah, apinya siapa ini ya? Api beneran apa api? Ya. Oke, udah mati belum ya? Sebentar. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Siapa ya soalnya ya? Ada yang ditanyakan silahkan open mic. Nggak masalah langsung aja tanya gitu, Pak tanya gitu. Nggak usah apa namanya? Bisa jelaskan nggak apa-apa. Tapi mungkin nggak tanya, mungkin soalnya dimatikan nggak masalah. Dinyalakan juga nggak masalah, asal sendirian gitu ya. Ada gangguan silahkan dinyalakan. Ada bakso lewat bakso gitu, uh, silahkan dimatikan. Oke, wilayah tropis di radiasi maksimal jam 12, tapi setelah itu baru terbentuk awan, hujan baru sore harinya biasanya baru hujan. Ini wilayah tropis. Wilayah kutub subtropis tergantung, misalnya kalau
ada periode siklon, waktu-waktu di mana siklon itu terbentuk, baru di saat itulah terjadi hujan. Misal di Jepang itu tidak seperti musim apa ya, musim hujan kayak di sini kayak tiap hari hampir hujan kayak gitu. Tapi kalau pas ada siklon saja dia membawa uap air yang banyak terjadi hujan. Tapi kalau tidak ada siklon ya jarang sekali terjadi hujan. Mungkin hujannya sifatnya lokal dari perairan ya pas musim panas saja, perairan di sekitar Jepang misalnya dari terangkat ke atas, kemudian terangkat ke atas terbentuk hujan. Itu uh, kondisi yang umum terjadi di musim panas. Tapi kalau kondisi normalnya tidak ada musim hujan seperti di Indonesia, ini yang membedakan Indonesia dengan wilayah subtropis. Populasi, musiman, nah ini gambar yang tadi saya gambar tadi. Nah, kayak gini. Di radiasi maksimal itu di wilayah tropis, maksimal di wilayah tropis. Nah, ini juga tadi ada perubahan dari segi musim karena sudut poros bumi itu ada perbedaan sekitar 23,5 dibandingkan sumbu vertikalnya, sumbu tak lurus. Itu ada perbedaan sudut vertikal, makanya ada musim panas, musim dingin di wilayah tropis dan juga wilayah kutub. Ada musim panas, musim dingin. Ya, di wilayah tropis ini hampir acak sepanjang tahun. Nah, artinya kalau misalnya kalau ini 0, ini 23 derajat. Ini kalau pas Indonesia misalnya di wilayah di sini, ini wilayah ekuatornya di 0 derajatnya itu yang garis tengah ini 0 derajatnya. Nah, ini dia masih mengalami radiasi yang cukup besar. Berbeda dengan wilayah misalnya ada di kutub selatan. Ini pas musim dingin di kutub selatan, musim panas di kutub utara. Jadi kalau ini Arktik, boreal, Arktik ini boreal di wilayah utara, kutub utara, wilayah boreal, ada boreal summer, ada boreal winter. Boreal summer, kayak gini musim panas, ya di wilayah yang maksimum menerima radiasi adalah 23,5 derajat ini. Yang menerima maksimum. Tapi setelah itu, dia juga mulai berkurang lagi. Nah, wilayah tropis masih, meskipun ada pergeseran 23,5 derajat, tapi radiasi yang diterima masih. Nah, gambarnya seperti itu. Oke, next lagi mungkin contoh-contohnya. Oke, ini tadi penjelasannya. Ada musim panas, musim dingin. Nah, ini yang membedakan wilayah tropis juga mempengaruhi wilayah tropis dan wilayah lainnya. Next lagi. Nah, energinya seberapa sih sebenarnya diterima oleh wilayah ekuator itu? Gambarnya seperti ini. Ini adalah energi density-nya, di kerapatan energinya, kerapatan per meter kubik. Jadi meter area. Jadi bayangkan ya, satu kotaan 1 meter itu menerima energi jumlah berapa. Nah, kalau di wilayah tropis ini sekitar 370-an. Jadi 300 bisa sampai kalau siang hari sebenarnya bisa sampai lebih dari 500 sampai itu bisa. Tapi pas dibuka radiasi berasal di atas, terus juga tidak ada tutupan awan. Ini kalau kondisi singkat, sangat singkat itu sampai 600, 700 itu bisa. Tapi kalau di rata-rata ada awan, kemudian juga agak belok sedikit pagi siang sore, kalau di rata-rata ya sekitar 300, 400-an, 300 sampai 400. Nah, ini mungkin kalau yang tertarik mungkin dengan energi terbarukan, mungkin energi dari solar panel itu berapa sih yang bisa dihasilkan, berapa watt. Nah, ini bisa dilihat di sini, 300 sampai 400 watt. Ini yang diterima setiap harinya. Jadi kalau besok mungkin sudah apa ya, mungkin beli solar panel gitu di rumah, mau mendukung program energi terbarukan di solar panel. Nah, berapa energi yang dihasilkan ini bisa dihitung dari 1 kubik meter solar panel tadi, energi yang dihasilkan berapa. Jadi kalau mungkin ini masih terasa karena masih di mahasiswa, tapi kalau sudah nanti mungkin ibu-ibu nanti mau ngecek meteran listrik berapa watt yang hilang, kalau dari meteran berapa watt yang hilang, boros apa enggak listriknya, nah, itu bisa dilihat. Bandingkan dengan solar panel. Kira-kira lebih efisien mana antara listrik boros mana.
energi yang kita uang yang kita bayarkan untuk bayar listrik itu berapa watt dengan kalau kita masang solar panel. Jadi solar panel sekarang juga harganya lebih murah lagi. Kalau dulu mungkin puluhan juta, sekarang 1-2 juta itu sudah dapat yang kecil gitu. Kalau beralih ke energi terbaru, kita bisa pakai yang solar panel. Dan ini sangat paling potensial di wilayah solar panel karena energi matahari yang diterima oleh wilayah tropis ini yang paling tinggi dibandingkan wilayah subtropis dan kutub. Nah, berbeda nanti dengan misalnya energi angin dan lain-lain. Dari segi angin, wilayah subtropis itu karena ada perbedaan temperatur antara wilayah tropis dan wilayah kutub, subtropis kecepatannya lebih tinggi. Makanya kalau di wilayah tropis ya sebagian hanya lokal-lokal saja yang dari angin itu yang di pantai yang kecepatan anginnya cukup tinggi. Tapi kalau secara umum kecepatannya lebih rendah dibandingkan subtropis. Dan juga mungkin bukan lain di wilayah tropis, mungkin mikrohidro mungkin termasuk karena kalau evaporasinya tinggi, potensi sumber daya airnya juga tinggi. Yang tinggi, hujannya jadi aliran permukaan, debit sungai tinggi. Nah, ini bisa jadi pembangkit listrik. Mungkin besok ini semester 1, 2, 3, 4 mungkin besok kalau semester 7 kakak mungkin merendesain mikrohidro energi terbarukan mungkin salah alternatifnya adalah tadi kalau nanti merancang energi terbarukan bisa digunakan. Nah, jadi tadi energi radiasi yang tinggi tadi diubah di energi sumber daya air, kemudian sumber daya energi terbarukan, wilayah tropis, sumber daya air, energi terbarukan dari air, itu tadi juga cukup. Jadi sebenarnya karena surplus energi di wilayah tropis ini sangat banyak potensi yang kita manfaatkan sebenarnya dari segi energi, mungkin energi terbarukan dari solar, radiasi matahari tadi juga sebenarnya sangat tinggi sekali dibandingkan wilayah tropis dan wilayah kutub. Nah, ini juga karakteristik wilayah tropis. Mungkin variasi insolasi berdasarkan waktu. Contohnya seperti ini, tapi kalau kita lihat insolasi yang tertinggi itu di mana sih? Kita bisa lihat misalnya yang bulan Januari, yang bawah ini adalah bulan April. Oke, ya, kita anotasi lagi. Adalah Januari, yang ini adalah April. Nah, Januari matahari ada di kita, kalau sekarang kita ada di Pulau Jawa, yang besar masih ada di Pulau Jawa, yang ada di selatan kita. Selatan Indonesia secara umum. Matahari di wilayah Australia, kemudian juga wilayah sekitar Afrika bagian selatan, kemudian juga Amerika Selatan ini menerima radiasi dalam jumlah yang cukup tinggi di wilayah tropis. Kemudian di bulan April ini sudah bergeser lagi matahari agak ke utara, ya ini agak ke utara. Wilayah Filipina, Malaysia, India, dan Afrika Utara, dan juga Amerika Tengah ini yang menerima radiasi yang cukup tinggi. Nah, sampai sini mungkin ada yang tahu mungkin kira-kira di wilayah mana yang curah hujannya itu paling tinggi di dunia. Yang tahu nggak ya? Ya mungkin hemat waktu ya. Oke. Yang salah satu paling tinggi adalah di wilayah uh, India ini. Di sini salah satu wilayah yang paling tinggi curah hujannya, kalau tidak salah namanya saya lupa. Nah, India dan juga kemudian yang kedua ada di Amazon nih. Nah, kenapa kalau di film-film itu Amazon itu hutan tropisnya itu kayak lebat gitu, ada suku primitifnya, ada anaconda raksasanya. Nah, kenapa? Nah, karena salah satunya adalah curah hujan maksimum ini memang uh, di Amazon ini yang cukup paling tinggi, salah satu yang paling tinggi. Salah satu paling tinggi, makanya ada sungai Amazon, sungai yang sangat besar sekali sungainya. Bahkan kalau dari segi debit itu yang paling tinggi debitnya dan menyumbang kalau dari segi air tawar tuh sekitar 10% air tawar dunia kalau nggak salah ya Mas. Nah, dari misalnya dari hujan yang sangat tinggi tadi, nah kita juga hujannya juga tinggi tapi tidak tinggi yang pas ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini juga terkait dengan sirkulasi misalnya air laut
angin dan lain-lain sebagainya. Yang ini mengakibatkan pas di Amazon ini curah hujan tinggi. Kemudian juga di wilayah pas di antara India dan Nepal sini nih, yang tadi tak tunjukkan tadi itu. Oh ya, namanya Chirapunji kalau nggak salah. Chirapunji ini pas di faktor topografi juga. Ada pas di lereng dan lerengnya itu menghadap ke selatan. Pas menghadap ke selatan, anginnya dari selatan ke utara. Nah, ada hujan orografis di situ. Nah, curah hujannya bahkan sampai 5.000 6.000 mm per tahun sampai di wilayah itu, nah, Chirapunji. Oh ini. Jadi ini tadi karakteristik tropis. Nah, di Indonesia ya tidak sampai setinggi tadi, tapi tetap masih tergolong salah satu yang paling tinggi. Nah, uh, salah faktor lain yang menyebabkan uh, juga tinggi adanya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia di sini. Samudra Hindia di sini, ada Samudra Pasifik di sini. Ini disebut dengan yang nama warm pool, kolam hangat. Kenapa kolam hangat? Ya karena tadi radiasi matahari panas tadi mengakibatkan uh, perairan Hindia dan Pasifik tadi menjadi hangat. Disebut dengan yang nama warm pool. Nah, warm pool ini pusatnya di dunia. Jadi di Samudra Hindia, Samudra Pasifik ini evaporasi jumlah sangat banyak, pas di Indonesia tepat di antara keduanya, makanya curah hujannya sangat tinggi. Kalau dibandingkan si uh, tropis secara umum lebih tinggi di Indonesia. Sekitar 40 mungkin sekitar 15 lagi. Nah, next lagi. Nah, mungkin dulu sudah belajar hidrometeorologi itu ada perhitungan keseimbangan radiasi. Di sorry itu, nah keseimbangan radiasi. Berapa persen sih radiasi yang diterima oleh bumi dari 100% radiasi tadi? Hanya 43 persennya. Bagian besar dikembalikan ke atmosfer, 42 persennya oleh atmosfer dan juga awan. Jadi awan, nah awan di wilayah tropis ini yang paling banyak memantulkan radiasi matahari. Jadi kalau digambarkan, poinnya tadi mana? Nah, sebentar, poinnya lebih dulu. Tukar lagi. Nah, karakteristik yang kedua yang penting di wilayah tropis, selain tadi dari segi energi, adalah dari segi proses. Oh, warnanya merah, warnanya ganti warna hitam. Karakteristik kedua adalah dari segi awan, perawanan, keawanan. Di wilayah tropis ini tadi ada samudra, iya ada samudra Pasifik gitu ya kalau digambarkan. Kembali kita gambarkan dengan warna merah. Warna merah ini yang gampang. Warna kutub warna biru. Warna biru. Yang merah ini adalah wilayah tropis. Nah, kalau wilayah tropis seperti ini, tadi ada yang namanya warm pool, kolam hangat, Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Ada dua warm pool. Nah, kalau tadi menerima radiasi dalam jumlah yang banyak, radiasi warnanya apa? Oranye saja, kuning nggak apa-apa. Kalau menerima radiasi dalam jumlah banyak dari matahari, nah ini akan menguap. Jadi yang di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik tadi akan mengalami yang namanya penguapan. Ada yang penguapan uap air, nah menguap menjadi yang namanya awan. Menguap menjadi namanya awan. Gambarnya mungkin menguap menjadi yang namanya awan. Nah, wilayah tropis ini yang dari segi perawanan itu yang paling banyak dijumpai adalah di wilayah tropis. Dari
panas tadi, panas dari perairan menguap menjadi yang namanya awan tadi. Nah, awan di wilayah tropis ini juga nantinya memantulkan radiasi matahari lagi. Jadi ada radiasi jatuh, oh, warnanya belum diganti, sorry. Ada radiasi jatuh di atas awan ini, pantulkan lagi ke sana, pantulkan lagi ke sana. Jadi gambarnya seperti itu. Awan, karena kalau ada awan ini artinya eh, yang tadinya menerima radiasi cukup tinggi, ada awan, bisa jadi nanti radiasinya berkurang. Nah, misalnya kalau siang ini kelihatan mendung gitu ya misalnya. Yang ini kelihatan mendung, artinya ada awan banyak, radiasi yang ada di atas awan itu dipantulkan. Makanya kita melihat tidak seterang saat tidak ada awan, tapi menjadi mendung karena sebagian radiasi dipantulkan. Oke, absensi bisa ditampilkan lagi. Oke, ada request untuk ditampilkan lagi. Oke, nggak masalah. Uh, Mungkin kita akhiri nanti sekitar 3 menit lagi. Nah, gambarnya tadi seperti itu. Kita back ke PowerPoint-nya. Nah, ini tadi karakteristik wilayah tropis awan. Nah, ini radiasi bumi mungkin sekitar. Nah, ini perhitungan radiasi bumi. Mungkin yang ambil praktikum hidrometeorologi sudah pernah menghitung. Ini saja. Nah, wilayah tropis ini yang surplus. Wilayah tropis itu surplus, sementara wilayah tropis ini yang defisit. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau dalam beda siang dan malam ini juga berbeda lagi. Kalau ada awan, uh, kalau ada awan ini justru uh, radiasi gelombang panjangnya akan menjadi berkurang. Jadi yang warna ungu ini kalau kita lihat ini di Indonesia misalnya, ini warnanya justru lebih gelap. Sementara kalau di wilayah yang misalnya di Sahara misalnya kita lihat ada kemudian juga utara Samudra Pasifik ini warnanya terang. Nah, ini adalah yang namanya radiasi gelombang panjang, long wave radiasi gelombang panjang. Kenapa di sini lebih rendah? Ini karena ada awan. Jadi awan itu akan memerangkap radiasi gelombang panjang yang keluar dari permukaan bumi. Jadi radiasi gelombang panjang dipancarkan oleh bumi. Nah, kalau nggak ada awan ya lolos keluar angkasa, keluar angkasa. Tapi kalau ada awan seperti di wilayah tropis di Indonesia ini banyak awannya seperti ini. Nah, ini yang nantinya mengakibatkan radiasi gelombang panjang itu terperangkap. Jadi kalau kita lihat lagi, ini mungkin pertemuan lagi akan menyangkut nanti dengan yang namanya intertropical convergence zone. Prioritas kemarin mungkin bertanya-tanya apa itu intertropical convergence zone. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini ada satu garis di sini yang dia itu warnanya radiasi gelombang panjangnya OLR-nya lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Kita lihat di sini. Nah, artinya di sini adalah tutupan awan yang memanjang uh, dari artinya dari keseluruhan dari keseluruhan bumi timur dan barat itu akan ada awan yang memanjang satu memanjang penuh seperti ini. Ini yang namanya intertropical convergence zone. Di sini adalah wilayah yang uh, di mana awan itu terbentuk secara intensif. Nah, kenapa terbentuk secara intensif? Tadi terkait dengan radiasi matahari. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin. Saya masih punya minggu depan, jadi tidak perlu khawatir dan materi minggu depan itu terkait dengan daya air, jadi masih bisa melanjutkan materi sebentar, kemudian lanjut ke sumber daya air. Jadi bisa open mic ataupun chat untuk yang uh, pertanyaan. Sementara saya akan buka di si master kalau untuk mendetek yang belum presensi. Jadi Mbak kayaknya masih mengerjakan quiz, jadi masih belum sempat presensi. Ini ada yang lain juga. Oke, ada pertanyaan? Kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk pertanyaan. Sambil refreshing mungkin
Refreshing mungkin. Refreshing mungkin bisa ngisi pooling sambil nunggu cek kehadiran. Propis ya. Oke. Wah, luar biasa, masih semangat yang segini padahal belum makan. Oke, mantap sekali. Oke, moga-moga sudah hari ini ya, sudah jam 3. Moga-moga masih ada, belum ada apa, tidak ada kuliah lanjutan sampai jam 5 nanti. Oke, luar biasa. Oke, santai saja, nggak ada tugas hari ini. Jadi, nggak masalah. Sambil buka presensi. Oke, jam 2 hujan. Ya, pas tadi. Ini hujan. Mungkin ada di sekitar teman sekalian yang hujan lebat. Nah, hujannya sangat lebat di sini. Wow. Hujan angin kayaknya. Oke, yang belum presensi, moga-moga kelihatan di screen. Oke, Mbak Kalvina ada? Ada, Pak. Ya. Ada ya? Oke, Mbak Kalvina ada. Ada, Pak. Saya belum tercek. Tak masukkan Mbak Kalvina. Mas Hendika, Mas Hendika. Mas Hendika, skip saja dulu. Apalagi tadi. Mas Muhammad Zain, ada nggak? Muhammad Zain Asrofi. Nggak ada. Mas Haikal? Mas Haikal ada? Nggak ada juga. Armida, Mbak Armida, ada? Pak. Ada, oke. Oke. Mas Satur? Ada, Pak. Ada, oke. Belum, Mbak. Oh ya, Mbak Salameta tadi ada. Pagi, Mbak Gina. Ada? Oke, kalau nggak ada bisa. Kalau ada nanti silakan nanti screenshot untuk bukti kehadiran bisa pakai Google Form. Oke, jadi prediksinya tadi pas hujan lebat 2 di sini di Jogja. Mungkin ada yang mengalami. Oke, ternyata malah slowing down. Oh, wait. Sudah tersimpan. Berhasil tersimpan. Mungkin dengan temannya yang belum akan presensi. Oke. Oke, 9 sudah lapar, sepertinya tidak kuat menahan lapar. Oke, 70 dan 2, mungkin 15 orang mungkin kesulitan dalam akses webback, jadi agak putus-putus mungkin positif tingginya seperti itu. Oke, mungkin ada ini. Muhammad Zain tadi hadir nggak ya? Sudah saya centang belum? Bentar. Tadi Mas Muhammad Zain, oh ya, hadir, sorry. Nggak baca chat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sambil nunggu loading halamannya. Permisi, Pak. Saya izin bertanya. Oh ya, silakan. Siapa Mbak Farah? Tapi pertanyaan saya yang 3 sel tadi, Pak, apakah akan ada pertemuan mengenai 3 sel tadi di minggu depan atau tidak ya, Pak? Ada. Tapi nggak apa, tanya sekarang aja, tanya sekarang. Tanya sekarang nggak apa-apa. Jadi gini, Pak, kan di tag 3 sel tadi selnya berpindah gara-gara perbedaan tekanan tinggi dan rendah. Kenapa di ekuator itu bertekanan
rendah terus di di lintang sekitar 60 itu bertekanan tinggi, Pak. Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau agak kompleks sebenarnya jawabannya ya. Mungkin penjelasan detailnya minggu depan. Tapi paling gampang sebenarnya gini. Kalau bumi itu tidak berotasi, bumi itu tidak berotasi. Sebentar. Gambarnya mungkin yang tadi aja. Yang tadi mana? Nah, kalau rotasi kayak gini ya. Kalau tidak tropis, ya, wilayah tropis, dari wilayah tropis dia akan sampai kutub langsung kayak gini. Nggak ada 3 sel tadi. Kalau 3 sel dia akan sini ke bawah, dari sini dia akan ke atas, sini ke bawah. Nah, kemudian yang di sini ke sini, yang ini ke bawah. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini akibat bumi. Semakin kencang rotasi suatu planet, ini terkait dengan planetary science ya, semakin kencang rotasi suatu planet, ini selnya akan semakin banyak. Kok di bumi itu cuma ada 3, 1, 2, 3. Ini 1, ini 2, ini 3, 3 sel. Tapi kalau di misal Saturnus ataupun yang ada jenis Saturnus itu akan ada sangat banyak sel-selnya. Makanya kalau kita lihat planet itu kayak belang-belang. Jadi ada yang warnanya cerah, agak gelap, warna cerah lagi, gelap lagi. Nah itu terkait dengan sel ini sebenarnya. Warna sel ini menunjukkan nanti terlihat kok ada planet yang ada atmosfernya itu kelihatan ada banyak selnya. Itu kenapa bisa seperti itu. Nah kalau tanpa rotasi tadi, bumi tidak berotasi, tidak akan membentuk 3 sel. Jadi tidak ada di wilayah subtropis tidak ada gurun, tapi langsung di wilayah kutub gurunnya. Kenapa? Karena energi dari wilayah tropis akan langsung bergerak sampai kutub ini. Ini hanya 1 sel saja. Tidak seperti itu. Nah, terus yang dari kutub tekanannya rendah, tekanannya tinggi. Ini tekanan tinggi gitu ya, gitu ya. Yang rendah itu low. Yang low ini kan akibat radiasi dia bergerak ke atas. Memuai bergerak ke atas, massa jenisnya ringan. Bergerak ringan, dia akan sampai ke sana, dia akan semakin kering, semakin dingin, massa jenisnya akan menjadi semakin berat lagi. Yang di sini massa jenisnya berat, tropis akan terjadi pemanasan naik ke atas, massa jenisnya jadi ringan, naik ke atas kayak gini. Nah kalau di wilayah subtropis kenapa di lintang 60? Nah ini terkait dengan nanti dibahas saat mungkin pertemuan besok mungkin ya, atau pas model iklim di setelah UTS. Ini pas model iklim nanti akan ada kenapa sampai 60 ini ada yang di sini ada bergerak naik lagi ke atas. Ini kenapa dia bergerak ke atas, kenapa ini ke bawah. Nah, ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jawabannya seperti itu. Nah, siapa saya Mbak Sheila tadi hurufnya S tadi ya Kak, supaya lupa. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Tadi hampir 5 silakan makan. Mungkin kalau ada pertanyaan lain karena waktunya sudah habis, fair, jadi silakan nanti bisa tanya lewat WA atau disimpan untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita masih ketemu lagi, silakan disimpan dulu pertanyaannya. Kita akhiri pas 2.40 ya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ini saya rekam video, bisa nanti saya upload di Elok. Silakan kalau mau putus-putus internetnya, bisa mau nonton lagi silakan nanti cek di Elok. Stop videonya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Semoga sehat semuanya.